Enggak? Sudah, Bisa, Bu. Mas? Sudah. Bisa? Oke. Lanjut yang tadi ya, FVTPL sama berdasarkan nilai wajar. Iya, Bu. Yang FVTPL dulu, Mbak. Mbak Tujuannya Nadia. untuk diperdagangkan dalam waktu dekat, Bu. Ya, benar. Oke. Daya terjawab ya. Berarti ini untuk apa? Kalau ada kata-kata FVTPL atau PSAK tadi terkait dengan apa namanya PSAK 71 ya. Berarti ini untuk jenis liability apa? Liability keuangan yang dia apa? Yang dia diperdagangkan dalam waktu dekat. Oke ya, sudah terjawab. Oke. Terima kasih Mbak Nadia. Kemudian kita langsung masuk ke obligasi. Nah, langsung masuk ke obligasi. Apa sih yang teman-teman tahu tentang obligasi itu? Definisinya, kemudian jenisnya, gitu kan? Apa? Obligasi adalah? Izin, Bu. Ya, silahkan. Suara saya masuk, Bu? Masuk, tapi siapa ya ini yang ngomong ya? Pemahaman saya, obligasi itu termasuk ke dalam kewajiban yang dimana adanya menyatakan komitmen untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo beserta bunga yang tertera di dalam perjanjian tersebut. Nah, itu pengertian dari obligasi. Nah, obligasi ini masuk di liquidity otomatis ya, likuiditas jangka panjang karena sifatnya apa? Dia lebih dari 1 tahun, biasanya 5 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, kemudian Mbak ada kondisi ya Mbak ya, ketika di mana obligasi tersebut kan ada nanti dia memiliki 2 bunga kan, iya nggak? Apa aja 2 bunganya itu? Interest atau current apa? Kok current? Market rate, suku bunga pasar, yang satunya adalah kupon rate. Ya, kupon. Nah, itu kamu tahu nggak? Itu ada kapan dia dinyatakan premium? Premium ketika suku bunga pasar itu lebih dari suku bunga kuponnya. Ya, suku bunga pasar dia lebih tinggi ketimbang Kuponnya, bunga kupon. kuponnya. Oke, secara ini komprehensif udah ini ya. Kemudian untuk jenis-jenis obligasi, jenis-jenis obligasi tahu Mbak? Ada perjanjiannya, Bu. Nah, ada obligasi ya, namanya apa aja? Mortgage bond gitu ya. Oh ya. Utang hipotek yang baru apa? Teman-teman mungkin ini ada kasus bagus gitu ya, namanya subprime mortgage itu terjadi tahun 2008. Ini sebagai ini ya, saya share apa namanya kasus terkait dengan mortgage ini ya. Tahun 2008 itu ada mungkin atau teman-teman pernah dengar ada dosen yang pernah nerangin nggak? Subprime mortgage yang terjadi di 2008, jadi itu ada orang ini ya, kurang lebih ilustrasinya adalah ketika teman-teman kredit rumah ya, itu kan kalau kredit rumah itu kan kita ada kita punya sertifikat apa ditaruh di bank gitu kan buat menjaminkan kreditnya kita. Nah dari sertifikat tersebut dijual lagi, jadi dijual di bank B atau lembaga keuangan A, itu dijual lagi sampai berkali-kali lipat. Nah, pada suatu saat ada salah satu lembaga keuangan gitu ya, lembaga keuangan besar gitu ya, yang sudah terkenal itu kolaps. Akhirnya apa? Semuanya ikut kolaps. Teman-teman yang suka kasus-kasus menarik di dunia akuntansi, selain Enron otomatis ya, teman-teman udah tahu kasusnya Enron kan? Tahu. Enron? Ya, tahu. Kasus Enron itu ada juga yang namanya subprime mortgage, itu luar biasa sekali itu. Tahun 2008 itu mengguncangkan ekonomi dunia. Nah, itu ya sedikit tentang mortgage bond atau utang hipotek. Hipotek itu apa berarti? Berarti dia utang menjaminkan ini ya apa properti atau ya rumah gitu ya. Ada juga yang namanya junk bond. Junk bond itu apa? Obligasi yang dia memiliki resiko-resiko yang tinggi.
dia memiliki risiko yang tinggi dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri atau ditanyakan ke dosen AKM-nya. Kemudian tadi sudah. Kita langsung ke ini ya, kita langsung ke soal ya. Kita langsung ke soal ya. Karena tadi review, insya Allah sudah paham ya akuntansinya ya AKM-nya. Nah, ini ada ilustrasi. Nah, ilustrasinya tuh sebenarnya ada beberapa ya. Ada yang dia at par itu berarti apa? At par itu berarti dia ketika kupon rate-nya sama dengan effective rate atau apa namanya market rate-nya. Namanya at par, 0, 0 gitu ya. Ada yang premium, tadi sudah diterangkan oleh Mbak siapa tadi ya, saya lupa. Kemudian ada juga yang diskon. Nah, kebetulan saya ini membuat ilustrasi untuk yang soal diskonto. Jadi kalau soal diskonto ini berarti dia rate-nya itu, kupon rate-nya itu dia biasanya lebih kecil ketimbang di pasar. Suku bunga pasar. Saya bacakan langsung ya. Nah, ini ada ilustrasi pada tanggal 1 Januari 2016. Ini namanya PT Semangat Juang, menerbitkan tuh sama dengan menjual ya, menerbitkan atau menjual. Menjual obligasi. Obligasi itu bentuknya sertifikat ya, teman-teman ya. Ada yang sudah pernah searching obligasi, penasaran bentuknya seperti apa, itu ada sertifikat. Di situ tertera ada nama kupon rate-nya berapa persen gitu ya, kemudian jatuh temponya berapa itu ada. Nah, ini di situ nilai nominal obligasinya 300 juta. Kupon rate berarti rate atau tingkat bunga yang tertera di obligasi tersebut. Itu 9%. Jatuh temponya 1 Januari. Nah, berarti ini kalau kita melihat periodenya berapa? Berapa tahun ini dia? Jualnya mau berapa tahun ini? Mau? Dari 2016 ke 2020. Berarti ada 4 tahun. Nah, 4 tahun. Ini dilihat, bunga dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Berarti ini apa? Semi-annually. Ya kan? Setahun dibayar setiap semester. Yield rate tuh ya bunga pasar. Nanti kalau ada soal nanti bisa macam-macam ya. Ada market rate, yield rate, ada effective rate gitu. Nanti teman-teman di ini sendiri. Jangan sampai kebalik ya. Ini dihafalin namanya macam-macam ini. Rate-nya ini. Yield rate saat itu sebesar 11%. Berarti kalau di sini karena dia lebih kecil gitu ya, nilai kupon obligasinya lebih kecil, berarti dia otomatis diskon. Dari data di atas, nilai obligasi atau harga jual obligasi pada tanggal 1 Januari dihitung dengan cara sebagai berikut. Nah, ini kebalik harusnya di bawah ya. Ini ada pertanyaan ya. Pertama, hitung berapa diskon atau premium obligasi. Yang kedua, disuruh buat jurnal. Yang ketiga, jurnal pembayaran bunga pertama sekaligus amortisasi diskon atau premium. Yang ketiga adalah jurnal penyesuaian. Nah, ini saya terangkan dulu. Kalau nanti teman-teman cara menjawabnya untuk pelan-pelan latihan seperti ini ya. Jawab nilai nominalnya berapa? 300 juta. Suku bunga obligasi atau kupon rate-nya berapa? 9%. Suku bunga pasarnya adalah 11%. Karena dia semi-annually, setahun dibayar 2 kali, maka ini dibagi 2. Ya enggak? Dibagi 2. Periodenya berarti berapa? 4. 2020 dikurangi 2016 ada 4. Karena dia annually, 1 tahun. 2 berarti 4 dikalikan 2 berarti 8. Nah, kemudian kita mau ngitung nih. Kita mau ngitung yang namanya bunga obligasi yang dibayar menggunakan persentase tahunan. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah persentase bunga obligasi dikalikan T. T-nya itu ini ya, jadi dari sini. Nah, nilai nominal, pokoknya teman-teman dihitung. Nanti soalnya macam-macam. Ada soal diskonto, biaya transaksi obligasi, penjualan antar tanggal pembayaran, mau PV beda, mau sampai kemana-mana. Nanti rumusnya itu tetap ini. Untuk mencari bunga obligasi yang dibayar tuh berapa sih gitu kan. Itu rumusnya tetap ini. Nilai nominal obligasi yang tertera dikalikan dengan kupon rate-nya. Kupon rate-nya. Karena kan kita mau bayar obligasi, berarti kita nyarinya dari kupon rate-nya.
Ini dikalikan 12 karena dia semi annually. Ya, nanti rumusnya dimanapun ini tetap jalan. Nah, kemudian udah ya, sudah dicatat semuanya, informasinya sudah terrecord dengan bagus. Setelah itu kita mau ngitung nih, sebelum nentuin diskon atau premium, kita ngitung dulu PV obligasinya. PV-nya rumusnya ini. Nah, ini namanya bunga majemuk. Ini namanya bunga anuitas. Teman-teman nanti cari sendiri ya. Jadi kalau dia kita kan mau mempresent value kan tuh mau ngapain sih? Saya nanya. Mempresent ini kenapa harus present value kan? Mencari nilai sekarang, Bu. Mencari nilai sekarang. Jadi nilai dulu tuh 300 juta gitu kan. Kita mau nyari nih nilai sekarang tuh nilainya berapa? Karena kan kita ditarik mundur nih. Karena ada faktor-faktor macam-macam ya, inflasi dan sebagainya. Itu ternyata kalau berdasarkan perhitungan ini, perhitungan matematika akuntansi gitu ya, kita nyari PV obligasinya ada 2 rumusnya. Yang pertama, ini rumusnya harus hafal di luar kepala. Harus hafal di luar kepala. Pertama, nyari PV obligasi, yang kedua cari PV dari pembayaran bunga. Rumusnya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini ya. Ini bunga majemuk. Nah, nanti ini saya kasih rumusnya di Excel nanti seperti ini. Teman-teman tuh dibiasakan harusnya kalau ujian biar cepat tuh sih pakai Excel ya, karena di sana banyak program, tapi teman-teman harus latihan tuh Excel-nya. Karena kalau ngitung sendiri ini repot nih ya. Excel tuh gampang, tinggal dimasukin plek-plek ya. Kalau strateginya teman-teman soal seperti ini kan mesti keluar ya, soal obligasi dan lain sebagainya mesti keluar di UTS. Mesti itu, mesti keluar. Nanti bentuknya macam-macam. Cuman teman-teman nyiapin aja tuh Excel-nya. Nilai obligasi, rumusnya tinggal dimasukin aja. Kan bisa cepat nanti kalau di UTS. Nah, rumusnya seperti ini ya. Nah, ketemulah angka 195. Ditambah dengan apa? PV dari kupon obligasi, pembayaran bunganya. Kita kan mau bayar bunga. Nah, senilai berapa segini? Setelah dijumlahkan, PV nominal obligasi ditambah dengan bunganya, nilainya segini. Berarti apa? Diskonto. Diskonto itu apa? Rugi ya. Harusnya 300, malah di ini 280. Rugi nggak? Rugi. Nah, ini baru bisa kejawab misal pertanyaan, hitung berapa diskon. Berarti kalau berapa diskon tinggal dikurangin aja 300 dikurangi dengan 200 sekian. Hasilnya diskon obligasi 19 sekian. Kalau saya tolong ngerjain soal bisa nggak ini kira-kira? Kalau nggak ngerjain tuh kadang ngantuk gitu ya kalau apa namanya kalau hitung-hitungnya. Ini saya kasih contoh dulu. Nah, setelah kita tahu nih bisa jawab di A, kita apa namanya mau ini ada menggunakan metode gross ya. Apa sih bedanya metode gross sama metode apa yang satunya gross? Net. Apa bedanya? Apa sih bedanya? Ayo. Apa bedanya? Bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau net Bedanya. tidak mencatat diskonto obligasi, Bu. Ya, Jadi kalau net, utang obligasi dicatat bersih sebesar nah, 280. ya, kalau gross dia gelondongan tuh utang obligasi dapat poin ya Mas Muhammad ini ya. Gampang kan untuk dapat poin? Pertanyaannya gampang-gampang. Jadi kalau gross itu kan apa? Kalau net itu dia gelondongan gitu ya. Cash-nya berapa, utang obligasinya berapa. Kalau metode gross dia kelihatan nih dia diskonto atau premium. Kalau premium kan dia berarti nggak di sini kan. Premium dia di mana? Di posisi kredit kan? Posisi kredit. Logikanya gimana? Ayo. Karena nggak semua orang ngitung akuntansi pakai logika, tapi pakai apa hafalan itu yang repot. Kalau soalnya beda nanti repot. Ya enggak? Akuntansi itu harus logika. Ini kenapa kas ya? Ini kenapa kasnya debit ya? Teman-teman hafal nggak saldo normal akun-akun tuh hafal nggak? Saldo normal, hafal? Insya Allah hafal, Bu. Ya Allah, oke, anak stan ya. Oh, ini udah terpilih nih hafal. Nggak usah saya tuntun ya. Kalau yang dulu masih saya tuntun loh, yang semester dulu, karena nggak hafal. Aduh, mana ya bingung ya, utang di mana ya gitu kan. Oh, oke.
Ini ya, ini untuk total nilai kini atau maka itulah yang akan kita terima dalam bentuk kas. Nah, ini cara menjurnal ya. Kemudian jurnal pembayaran bunga pertama. Bunga pertama sekaligus amortisasi diskon. Ini beban bunga, kas. Kita langsung ke sini saja deh. Bagaimana sih cara mengamortize ini? Caranya seperti apa? Ini kan kita sudah, ini saya buat ada 5 tabel ya. Kalau di tabelnya Pak Lutfi ada berapa? Sudah ada yang baca? Ada 4 tabel ya. Kalau di tabel saya ini kelihatan diskonnya berapa. Siapa tahu nanti ada pertanyaan terkait dengan itu metode gross atau metode net. Jadi ini nggak usah susah-susah. Ini kelihatan di sini. Tapi teman-teman boleh pakai yang 4 tabel itu boleh. Nah, bunga yang dibayarkan ini berasal dari mana? Dari ingat nggak yang tadi? Hitungan pertama tadi. Nominal dikalikan persentasi dari kupon rate-nya. Nah, kalau ada yang masih bingung, ini dari mana sih, Bu? Ini dari sini. Nah, makanya ini penting gitu ya. Nah, kemudian ini dari mana? Ini dari sini. Kita nyari PV itu fungsinya buat ngitung di sini nih. Di sini ya. Kemudian untuk kolom B, ya, kolom B itu kalau cash pay itu berarti berapa sih kas yang harus kita bayarkan, bunga yang kita bayarkan? Karena kan kita ceritanya ini perusahaan apa namanya Semangat Juang ini ngapain sih? Dia itu sebagai perusahaan apa sih? Perusahaan yang ngapain gitu? Yang hutang. Huh? Yang menghutang. Yang menghutang, oke. Perusahaan yang menghutang. Jadi kalau saya boleh ini tadi review tadi kelupaan ya. Perusahaan itu kan ketika dia ingin mendapatkan dana, dia bisa berasal dari mana saja? Dari menerbitkan saham atau terkait dengan ini. Atau menerbitkan obligasi. Tapi perusahaan lebih senang untuk menerbitkan obligasi. Karena apa? Ketika perusahaan menerbitkan saham, berarti kalau kita punya saham, contohnya saya tuh punya saham di namanya BMT ya. Kalau saya punya saham di situ, saya tuh bisa ngatur waktu RUPS-nya itu rapat umum pemegang saham itu kan nanti ada rencana jangka panjangnya ini BMT atau bank ABCD itu seperti ini. Nanti kita sebagai pemegang saham di sana bisa ngatur, saya nggak setuju. Harusnya BMT itu tidak dikelola dengan seperti ini. Harusnya rencana jangka panjangnya itu bukan untuk permodalannya bukan untuk usaha A, B, C, harusnya untuk D, E, F. Nah, itu kenapa perusahaan itu lebih suka untuk mencari dana dengan cara menerbitkan obligasi ketimbang saham. Nah, itu kalau di aplikasinya prakteknya seperti itu. Kalau yang punya saham bisa ngatur-ngatur ya, bisa bahkan yang punya saham gede itu dia bisa ngatur nih CEO-nya mau saya pindah, jangan yang si A. Saya nggak mau karena dia kurang kredibel. Saya mau CEO-nya tuh si CDE gitu kan. Karena ini. Nah, gitu. Orang kalau punya uang itu enak ya bisa ngatur-ngatur uang. Makanya nanti teman-teman setelah kerja dari sini mungkin insya Allah habis ini jadi PNS ya, uangnya dikumpulin, jangan buat yang aneh-aneh gitu ya. Nah, itu ya, tadi review sebentar. Nah, ini dari yang tadi ya. Kemudian yang, apa namanya, interest expense. Dari mana interest expense? Dari bunga pasar X. Tadi yang bunga pasarnya. Kalau interest expense itu berarti dia dari mana? Dia dari, rate-nya dari mana? Dari pasar. Dari pasar. Kalau yang ini dia dari kupon rate-nya, dari nilai obligasinya itu, kalau ini dari pasar. Ini dikalikan apa? Dikalikan dengan nilai tercatat obligasi itu ya, carrying itunya ya, setelah kita hitung tadi. Nah, ini diskon amortize. Ini tinggal dikurangin saja ya, ini dikurangi dengan ini, ketemunya ini. Atau kebalik ini dikurangi dengan ini, ketemunya ini. Kira-kira bisa nggak ngitungnya ini? Bisa ya, insya Allah. Kemudian ini dari mana? Nominal, ini dikurangi dengan, ini harusnya dikurangi dengan ini ya, bukan kolom D ya, harusnya ini dikurangi dengan kolom C. Ini saya typo. Nih, 200,
Dikurangnya apa ditambah sih? Oh, karena ini dia diskon gitu ya. Berarti dia apa? Ditambah, Dia Bu. ditambah. Kalau dia diskon dia ditambah. Kalau premium dia diapain? Kurangin. Ini meskipun kelihatan sederhana, mahasiswa tuh pengerjaannya banyak yang terjebak di sini. Kalian jangan menyepelekan meskipun ini kelihatannya gampang. Ini banyak yang kejebak di sini. Padahal ini kalau di UTS ini poinnya paling gede. Ini kadang bisa 25 poin. Di sini ini poinnya bisa 7 sampai 10 poin. Dan teman-teman ini ya, biasanya kejebaknya di mana? Kebalik. Dia diskon gitu ya. Dia diskon malah dikurangin. Harusnya kan diskon dia apa? Ditambah kan? Jadi nanti ini dipajang gede gitu ya. Ini diskon ditambah gitu. Kalau premium dia dikurangin. Nah, sampai sini ketemulah angka segini. Nah, setelah sudah tahu ini, ya sudah tahu cara menggunakan metode bunga efektif. Karena kan ada dua metode yang digunakan. Yang pertama efektif, yang kedua adalah apa? Garis lurus. Garis lurus kan, yang satu efektif, yang satu garis lurus. Garis lurus tinggal dibagi aja, gampang kan. Yang ribet kalau yang efektif seperti ini. Nah, ini kemudian kita tinggal menjurnal. Menjurnalnya kalian boleh nih nanti kalau UTS pakai mau yang metode gross, mau yang metode net, ini boleh. Dua-duanya sama, saya benarkan. Ya, ini jurnal saat penerbitan. Kenapa dia kas? Dia menerima Dia menerima uang. Karena dia menerima uang dari siapa? Dari debitor gitu ya. Debitor atau kreditor itu namanya? Orang yang ngutangin kita namanya debitor apa kreditor? Investor, Bu. Bingung nggak? Pokoknya orang yang ngutangin kita gitu ya. Perusahaan ini mendapatkan uang, mendapatkan duit. Kalau mendapatkan duit dia kasnya debit gitu ya. Nah, diskonto karena ini tadi diskon ya. Ini utang obligasinya berapa? 300. Nah, ini metode netnya seperti ini. Metode netnya seperti ini. Cash 280, bond payable-nya 280. Nah, ini untuk jurnal ya. Izin bertanya Bu sebelumnya, Bu. Ya. Diskonto obligasinya itu memang dikredit, Bu ya? Diskonto obligasi ini salah ya Mas saya ya Mas ya. Harusnya ini di Debit. harusnya ini di debit. Iya, sorry. Makasih ya Mas sudah di ini ya nanti di ini ya. Di ini nanti saya ini saya ubah lagi. Nanti saya kasih teman-teman ini Excel-nya saya kasih. Tapi nanti ya, saya kasih sudah selesai karena kan minggu depan kita masih obligasi juga. Saya kasih satu file gitu. Buat teman-teman belajar biar enak. Baik, Bu. Kemudian ini kan untuk jurnal penerbitan obligasi. Nah, ini sekarang kita untuk jurnal untuk pembayaran bunga obligasi pertama. Nah, ini untuk bayar. Karena kenapa bayar? Karena kan tadi kita punya utang. Iya enggak? Punya utang berarti kita harus bayar ke orang yang ngutangin kita, kayak kita ngutang di bank gitulah. Nah, ini caranya seperti apa? Ini sudah saya ya udah balance gitu kan. Dulu saya kalau ngajar pelan-pelan ya, karena ya ada yang nggak ngerti gitu. Nanti interest expense-nya sebesar segini. Kemudian cash-nya yang kita keluarkan sebesar 13.500.000. Paham sampai sini? Atau kalau di di tempatnya Pak Lutfi sama interest expense, payable sama cash. Ini jurnal penyesuaian. Nah, saya nanya, kenapa ini interest payable? Kenapa itu bukan cash? Kenapa itu bukan dijadiin satu aja sama bond payable? Kenapa ini interest payable? Belum dibayar. Karena belum dibayar, Bu. Akrual. Iya. Baru mengakui, Bu. Iya, baru mengakui. Teman-teman sudah paham ya jurnal penyesuaian ya? Jurnal penyesuaian itu apa sih? Coba saya nanya deh. Kalau siapa tahu beberapa yang ngerti, yang lainnya masih bingung. Jurnal penyesuaian itu dipakai ketika apa sih? Dan kondisinya seperti apa? Yuk, ayo. Mau tutup buku. Yuk, nama. Nanti kan dicatat tuh sama Mas Roland. Jurnal penyesuaian itu untuk apa? Kondisinya tuh apa saja?
Refresh nih, akuntansi pengantar. Ayo, apa aja? Ya, tadi ada yang mau ini? Mohon izin, Bu. Ya, silahkan. Loh, Mas Muhammad. Siapa yang tadi yang ngomong? Mas siapa? Namanya ya, biar saya tahu. Siapa? Ayo, silakan. Mas siapa? Sepertinya jaringannya putus-putus, Bu. Oh, jaringannya putus. Tadi Mas itu ya, ketua kelas ya? Bu. Ketua kelas ya? Oke, kayaknya jaringannya kurang bagus di sana ya. Oke, jurnal penyesuaian. Yuk, nggak apa-apa kalau Mas tadi Muhammad nggak jadi, Mas Eko ya tadi namanya Mas Eko nggak jadi, saya lempar ke yang lainnya. Apa sih jurnal penyesuaian itu? Untuk apa? Udah, untuk apa deh? Untuk apa? Izin Bu. Ya, Mungkin untuk mengakui namanya beban dulu Mas. Namanya siapa? Setiap ini Eh, dibiasain nama sama. izin nama Akram. Oh, Akram. Oh ya. Ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, Ya. mungkin jurnal penyesuaian digunakan untuk menutup atau mengakui beban yang harusnya diakui pada tahun buku tersebut. Beban saja? Eh, Apa beban saja yang harus diakui? Beban dan pendapatan, Bu. Nah, beban dan pendapatan. Nah, kemudian pendapatan yang seperti apa kira-kira, Mbak Winnie? Pendapatan yang harusnya diakui pada tahun tersebut, Bu. Contohnya apa, Mbak? Contohnya misal kayak pendapatan sewa. Mm-mm. Dan kemudian ya, itu contoh-contohnya. Kemudian untuk jurnal penyesuaian sendiri itu kenapa sih diperlukan jurnal penyesuaian itu untuk apa sih sebenarnya, Mbak? Biar tercermin itu, Bu, keadaan sebenarnya pada tahun tersebut. Nah, biar tercermin keadaan yang sebenarnya pada akhir tahun tersebut gitu kan. Karena salah satu teman-teman kalau masih ingat di pelajaran dulu ya, salah satu fungsi dari laporan keuangan itu adalah apa? Memberikan informasi yang bersifat faktual gitu ya, yang bersifat nyata sesuai dengan keadaan di 31 Desember tahun sekian-sekian. Agar apa? Agar bisa memberikan informasi yang informasi yang lebih kepada para investor atau para pemegang saham, kreditor ya, bank dan lain sebagainya. Pajak masuk. Bisa dipahami di sini karena kalau di jurnal penyesuaian itu kan kondisinya itu sekian gitu ya, itu yang harus kita atur di kita yang harus itu. Oke. Terima kasih ya tadi yang sudah ngomong-ngomong minta tolong dicatat ya. Oke, terima kasih ya. Ini kenapa yang tadi ya, yang balik ke sini ya. Kenapa ini di interest payable? Karena pada tanggal 31 Desember gitu ya, ini belum dibayarkan. Nah, ini belum dibayarkan nih. Bayarkannya pada tahun kapan? Pada tahun 2021 bawahnya ini loh. Karena kita nyatet 31 Desember kan di sini nih. Kita nyatet 31 Desember di sini gitu kan, pakai yang punyanya 1 Januari 2021. Dan teman-teman ini bisa jadi nanti macam-macam ya, bunga yang dibayarkannya ya. Siapa tahu nanti dari pihak STA-nya bisa memodifikasi setiap tahunnya beda gitu ya. Nanti teman-teman harus hati-hati ya. Ini harus teliti, orang akuntansi harus teliti. Jadi ini karena dia belum dibayarkan, gitu ya. Belum dibayarkan, makanya dia jadi interest payable. Kalau dia sudah dibayarkan nih, jurnal pembayaran bunga obligasi kedua, jadi ini 31 Desember, diperhatikan, ini 1 Januari 2021. Ketika dia sudah dibayarkan, maka interest payable ini langsung berubah menjadi dari kredit menjadi debit. Akun kontranya apa? Dia di cash. Karena dia sudah terbayar, interest payable-nya sudah dibayar. Cash-nya berkurang. Bisa dipahami sampai sini? Yang bisa, Bu. Masih gampang ya? Gampang. Nanti Kak untuk premiumnya,
sama adparnya tuh kan nggak perlu kayak gini. Nanti teman-teman pelajarin sendiri ya. Premiumnya tadi kan yang sudah saya jurnalnya juga tinggal dibalik-balik aja. Kalau ini debit, ini kredit seperti itu. Oke?